Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran. Ada pertanyaan seperti ini. Apa iya sekolah itu memanjangkan akal? Begini, em, beberapa waktu lalu siswa ada yang bertanya kepada saya, Pak, pada saat kita sudah mendapatkan ijazah, apakah kita dijamin masuk kerja? Saya bilang, belum tentu. Jangankan sekolah biasa, Anda lulusan sekolah terbaik atau SMA negeri terbaik pun pada saat masuk kerja itu dites. Dari 150, paling yang diterima adalah 4 orang. Jadi, belum tentu. Terus untuk apa Pak kita sekolah? Nah, kalau Anda tidak punya yang satu lembar itu, otomatis Anda tidak bisa ikut dites. Jadi jangankan untuk diterima, untuk ikut tes saja tidak bisa gitu. Baik, tapi ada yang berpikiran begini, Pak, kalau begitu tujuan kita sekolah itu hanya untuk dapat satu lembar kertas ijazah itu, Pak. Saya bilang tidak juga. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu memanjangkan akal. Hidup ini penuh cobaan. Pada saat kita ditutup oleh suatu masalah, kita harus banyak akal, harus menemukan celah. Banyak celah. Hanya orang yang terlatih untuk memecahkan masalah yang bisa menemukan celah itu. Lalu gimana caranya, Pak? Banyak memecahkan soal. Makanya di Hong Kong, saya senang memberikan mahasiswa itu soal. 100 soal, 50 soal. Anda bayangkan kalau misalkan 1 bulan dia menyelesaikan 100 soal. Dalam 1 tahun dia menyelesaikan 1.200 soal. Apa untungnya, Pak? Nah, itu kan jauh lebih baik daripada hanya selembar ijazah. Begini, ada bedanya. Orang yang tidak terlatih untuk memecahkan soal, maka dia susah untuk mencari ide untuk keluar dari masalah. Pada saat masalah itu menghadang, ada tembok di hadapan Anda, maka Anda tidak tahu jalan kemana keluar. Tetapi pada saat orang yang terlatih dengan menjawab soal, maka pada saat ada tembok menghadang, maka Anda bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini, atau lewat mana saja. Itulah bedanya hasil didikan sekolah maupun tidak. Model Abu Nawas selalu bisa menemukan jalan. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengatakan, "Hei Abu Nawas, kalau kau tidak bisa menunjukkan kepadaku bahwa kau bisa mengangkat masjid dari satu tempat ke tempat lain, maka kepalamu akan kupenggal." Gitu. 3 hari Abu Nawas berpikir. Kemudian bingung, wah kalau begitu saya bisa mati nih kalau saya nggak nemu akal. Tapi ternyata di hari ketiga dia datang dan seluruh orang sudah menonton untuk melihat apa benar Abu Nawas bisa memindahkan masjid. Baik Baginda, sebelum saya memindahkan masjid, ada satu syarat yang harus Baginda penuhi. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka otomatis saya tidak bisa memindahkan masjid. Baik, saya akan penuhi. Kemudian Abu Nawas membungkuk dan mengatakan, tolong pindahkan masjid itu ke atas punggung saya. Akhirnya apa? Abu Nawas lepas dari ancaman tersebut. Jadi semakin kita lebih sering untuk memecahkan masalah, semakin banyak kita bisa menemukan jalan keluar dari sekat atau hadangan yang menantang hidup kita. Nah, mau banyak akal, terus sekolah. Gitu. Kemudian, saya punya pengalaman seperti ini. Di Hong Kong ada 2 pekerja migran. Ada pekerja migran Filipina, ada pekerja migran Indonesia. Yang satu, yang Filipina itu rata-rata minimal D3. Nah, yang Indonesia ini banyak yang SMP belum selesai atau SMA belum selesai. Wah, kalau begitu sama saja, Pak. Ngapain sekolah? Toh kita sama saja. Beda.
dari cara mereka memecahkan masalah. Orang kita lebih senang untuk membayar orang hanya untuk mengisi formulir perpanjangan di imigrasi, $200, $300. Tapi pekerja migran Filipina mengatakan begini, why I should spend $200 for this? Ya, kenapa saya harus menghabiskan $200-300 untuk ini? Saya bisa ambil formulir, kemudian saya isi sendiri. Itu dampaknya di sekolah. Itu satu contoh kecil. Sehingga pada saat kita masuk ke imigrasi, dia itu confidence gitu, tahu apa yang dia lakukan gitu. Nah, tetapi pada saat kita tidak banyak tahu, maka otomatis akan susah untuk menemukan idea. Nah, kemudian terkait dengan ide gitu ya. Lalu bagaimana Pak dengan Bu Susi atau Bob Sadino almarhum yang tidak sekolah? Kok dia bisa sukses? Ada siswa yang menanyakan seperti itu kepada saya. Saya tanya balik. Coba sebutkan 15 orang yang mirip kedua orang ini. Yang tidak sekolah, tetapi bisa sukses. Rata-rata siswa saya tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menyebut dua itu. Bob Sadino almarhum dan Ibu Susi. Nah, kemudian Indonesia itu ada sekitar sekian juta orang yang Anda bisa sebutkan hanya dua. Itu artinya apa? Orang seperti ini, itu di dalam ilmu statistik namanya pencilan. Jadi di luar standar deviasi. Dan orang seperti ini hanya 0,000 sekian persen dari total populasi yang ada. Kita mau ikut yang sangat kecil persentasenya atau yang banyak gitu. Jadi orang punya pengalaman hidup yang berbeda. Ya, ada seorang anak yang menyelesaikan 1000 soal karena lulus SMP dan SMA. Tetapi Ibu Susi bergelut bisnis dari kecil. Perjuangannya keras di situ. Sehingga dia matang dari pengalaman. Bukan berarti mengambil kesimpulan bahwa tidak sekolah kita bakal tidak sukses. Tidak banyak. Coba sebutkan 10 saja yang seperti itu. Ya. Dari 250 juta orang Indonesia yang ada, itu hanya 0,000 sekian persen. Nah, jadi kesuksesan seperti ini itu adalah pencilan dalam statistik itu. Ya, tidak bisa kita mengambil kesimpulan dari sebuah pencilan. Tetap kesimpulan itu adalah dari average, dari rata-rata orang. Gitu. Nah, kemudian Anda bayangkan pada saat Anda hanya mengambil selembar ijazah, tidak. SMA mungkin Anda sudah menyelesaikan 1000 soal. Perguruan tinggi 2000 soal. Nah, pada saat lulus, pada saat ada masalah di depan, Anda bisa menemukan banyak celah sehingga Anda bisa bertahan hidup. Dari mana kita bisa bertahan hidup? Dari pengetahuan yang masuk ke kepala kita. If then. Kalau corona, what next? Kalau pekerjaan ini ditutup, what next? Kalau melamar di satu tempat tidak diterima, what next? Saya 400 kali mengirim surat lamaran. Yang dipanggil hanya 10. Tapi kalau saya tidak lulus sekolah, saya tidak bisa mendapatkan angka yang 400 itu. Sehingga 10-nya itu tidak dapat. Tetap semangat berusaha. Pendidikan adalah proses. Yang dinilai adalah proses. Pada saat kita berproses dengan ikhlas, kita dapatkan 2. Dunia dapat, insya Allah akhirat juga dapat. Karena orang yang mencari ilmu itu memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.